Kalau kita melihat seperti menyindir ini alasannya seperti apa Pak? Ini bukan persoalan pribadi, ini adalah soal keselamatan dan keamanan bangsa. Karena itulah kita sampaikan fakta-fakta mengapa kita harus melakukan perubahan. Dan ketika di situ kita tunjukkan apa saja yang selama ini menjadi masalah. Justru karena itulah kita akan melakukan koreksi. Kita ingin menghadirkan kepemimpinan yang menjunjung tinggi etika. Kepemimpinan yang mengutip kata-kata Panglima Jenderal Sudirman, hendaknya perjuangan kita harus didasarkan pada kesucian. Karena itu jangan lakukan kompromi dalam urusan etika. Karena ketika memimpin sebuah mekanisme pertahanan, angkatan perang, maka etika itu menjadi nomor satu. Itulah sebabnya mengapa kami betul-betul memastikan ini harus dijunjung tinggi. Dan kami menyampaikan bahwa ada persoalan selama ini. Kami sampaikan sebagai bagian dari keinginan untuk Republik ini aman. Keinginan dari Republik ini bisa mempertahankan keselamatan setiap keluarga. Jadi ini adalah usaha kita untuk memastikan bahwa keamanan itu nyata. Jadi ketika tadi saya sampaikan ini adalah urusan negara, ini adalah urusan policy. Itulah sebabnya mengapa kami sampaikan gagasan-gagasan tadi. Dan dengan begitu kami percaya rakyat Indonesia nanti bisa menyandingkan, bisa mengambil preferensi, bisa mengambil keputusan mana yang lebih tepat. Siapa yang lebih tepat untuk dititipkan keselamatan, keamanan bagi bangsa kita. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan rekan media yang masih ingin bertanya. Selamat malam Pak Anies, saya Gi dari era.id. Izin bertanya Pak, tadi itu di dalam debat beberapa kali kan Pak Prabowo mengajak Pak Anies buat ngopi bareng untuk menjabarkan data ya. Apakah ajakan ngopi itu akan disetujui gitu Pak, diterima gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga Pak Prabowo menyinggung bahwa Pak Anies itu tidak cocok untuk berbicara soal etik. Itu aja sih Pak. Oh sama satu lagi, ada titipan rekan. Yang tadi di terakhir, apakah Pak Anies sempat bersalaman dengan Pak Prabowo waktu selesai closingan? Ya terima kasih, itu aja Pak. Ya gini, pertama Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia. Dan itu artinya berada di forum-forum global, menyampaikan pesan Indonesia untuk dunia. Selalu dalam kesempatan-kesempatan seperti itu ada protokolnya. Dan tidak mungkin diberikan kesempatan berbicara berjam-jam untuk menjelaskan. Ada batasannya. Justru kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan. Dan ini bukan urusan antara satu pribadi dengan pribadi lain yang harus dijelaskan. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham. Bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jelaskan di forum tadi. Dan sesempit apapun waktu yang diberikan, gunakan untuk menyampaikan. Dan itu semua bisa disampaikan. Saya bicara di berbagai forum global, ya waktunya 1 menit, 2 menit. Tapi saya pernah menyampaikan di depan Sekjen PBB dalam waktu 2 menit. Dan gagasannya kemudian diterima oleh Sekjen PBB. Artinya apa? Ya memang kita harus menggunakan itu. Ini bukan antar pribadi. Jadi saya ingin garis bawahi, ini bukan ngopi bareng ditunjukin data. Keterbukaan di dalam menyampaikan pendapat itu penting. Dan transparansi itu diwujudkan. Bukan dalam bentuk kata-kata. Itu pesan pertama. Jadi ini bukan antar pribadi, tapi justru untuk rakyat Indonesia. Yang kedua, pertanyaan kami adalah bagaimana standar etika dan kepemimpinan di bidang pertahanan. Seperti saya katakan tadi, semakin kompleks organisasi, semakin harus menjunjung tinggi nilai. Sampaikan jawabannya, jangan mempertanyakan tentang siapa penanyanya, siapa saja bisa tanya. Dan ketika wartawan tanya, saya tidak boleh bilang sama wartawan, oh Anda tidak boleh bertanya itu. Boleh, siapa saja boleh bertanya. Dan itulah tugas seorang calon presiden, siap ditanya apa saja oleh siapa saja.
Dan prinsip itu yang harusnya dipegang. Menurut saya kita harus fokus pada jawabannya apa, standar etikanya di mana. Apakah kita merujuk kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menjunjung tinggi nilai, menjunjung tinggi etika, sehingga dihormati sampai dengan hari ini. Lalu yang terakhir, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Baik, kita masih ada waktu 4 menit, kami persilakan untuk bertanya. Tolong dibantu untuk mic-nya. Selamat malam Pak Anies, saya Reno Reksa dari SCTV. Izin bertanya Pak, yang pertama tadi soal lahan ketika Anda mengkoreksi dinilai Pak Prabowo sebagai jawaban yang salah juga, ini tanggapannya seperti apa? Kemudian yang kedua soal pesawat bekas, tadi juga dijelaskan oleh Pak Prabowo, yang menjadi soal bukan baru bekasnya tapi usia pakai, ini tanggapan Pak Anies bagaimana? Terima kasih. Itu adalah materi yang tadi disampaikan di perdebatan, silakan nanti para pengamat memberikan komentar atas apa yang kami sampaikan di dalam diskusi saat debat tadi. Jadi itu sudah dikatakan, silakan nanti dilakukan penilaian. Tapi yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini juga, bahwa Indonesia harus kembali hadir di kancah dunia. Indonesia tidak boleh lagi sekedar jadi penonton. Dan kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang membuat nilai Indonesia, karya Indonesia, gagasan Indonesia mewarnai dunia. Supaya kita bisa membangun Indonesia lebih baik. Dengan kerjasama internasional, kita ingin kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai buruh-buruh asing justru mendominasi lalu kita kalah. Tuan rumah di negeri sendiri. Di sisi lain, kita hadir di kancah internasional menjadi tamu yang mempesona. Jadi tuan rumah di negeri sendiri, tamu yang mempesona dan dihormati di kancah internasional. Pesan ini harus disampaikan. Dan ini juga yang menjadi gagasan kita di era global. Indonesia negara nomor 4 terbesar di dunia, bukan semata-mata sebagai penonton. Nanti silahkan para pengamat membaca ulang apa yang tadi dibahas, membaca ulang apa yang tadi disampaikan sebagai counter, nanti publik akan bisa menilai. Tapi bagian kami adalah memastikan pesan itu sampai, supaya kita semua pada saatnya akan bangga. Kita bangga sebagai warga Indonesia, karena warga Indonesia dihormati di tingkat dunia. Itu. Masih diberikan kesempatan satu pertanyaan terakhir. Kami persilakan jika masih ada. Sudah tidak ada. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Terima kasih teman-teman semua sudah mereportase kita semua. Semoga ini menjadi forum yang mencerahkan semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.